Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Nurjayanti dari kelas 2 dari Sekolah SMA Negeri 1 Ciampea. Saya di sini akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Cina. Dan yang keempat, teori Arab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Teori Gujarat. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Teori ini diyakini oleh Shneur Horgons yang meyakini atas beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak ada bukti yang mengungkapkan peran orang Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan perdagangan Indonesia dan India cukup erat. Yang ketiga, ditemukan bukti dari Sumatera yang menjelaskan koneksi yang terjalin antara Sumatera dan Gujarat. Ahli sejarah W.F. Suterheim mengungkapkan bahwa Islam ke Nusantara dari Gujarat dimulai pada abad ke-13. Hal ini diperkuat dengan bukti adanya batu nisan para ulama kerajaan Samudra Pasai, khususnya Malik Al-Soleh yang wafat pada 1297 Masehi. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Reza Diningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Teori Persia mengatakan bahwa antara Nusantara dan Persia memiliki kemiripan kebudayaan. Hal ini terlihat pertama pada kebudayaan Asyura 10 Muharram, yakni hari suci syariah dengan wafat Husain bin Ali. Yang kedua, Syekh Siti Zenar dan Sufi Iran al-Halaz. Ketiga, pemanfaatan bahasa Persia pada ejaan huruf Arab tanda bunyi harokah dalam pengajian. Ketiga yaitu teori Cina. Teori Cina meyakini bahwa peran orang Tiongkok pada penyebaran Islam melalui budaya. Dipercaya masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam di Indonesia bersama dengan migrasi besar-besaran Muslim Cina ke Asia Tenggara yang kemudian menetap di Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi. Kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Arab. Menurut teori Arab, meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui Mekah yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan imbas dari perdagangan di Selat Malaka yang menjadikan media dakwah orang Arab untuk melakukan proses Islamisasi selama mereka bersandar dan berdagang di Selat Malaka. Berita Cina memperkuat adanya hubungan Nusantara dan Aceh yang mengabarkan ramainya perdagangan Arab di Selat Malaka. Pendukung dari teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hakam yang menyebutkan bahwa Bani Umayyah melakukan perdagangan bersama dengan Dinas Tang di Cina pada 618 sampai 907 Masehi. Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 14 Masehi dan dinasti Umayyah pada 660 sampai 749 Masehi. Dengan adanya interaksi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya Islamisasi di Nusantara. Bukti yang memperkuat dari teori ini adalah makam yang ditemukan di Barus Tapanulis Selatan yang ditulis H dan Mim dengan angka Arab 670 Masehi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.